Cerita ini dimulai dari Ajusa, seorang gadis kantoran biasa yang hidupnya super nonstop. Saking nonstopnya, dia literally kerja sampai mati. Kasian banget. Nah setelah itu dia bangun di hadapan seorang dewi yang kayaknya iba banget ngeliat CV hidupnya yang penuh dengan lembur. Si dewi pun ngasih kesempatan kedua, yaitu kehidupan baru yang tenang dan damai di dunia lain. Ajusa mintanya gak muluk-muluk, cuma satu, yaitu keabadian dan awet muda. Dia bilang pokoknya udah kapok stres dan cuma mau hidup santai. Sang dewi pun setuju dan lahirlah Ajusa kembali sebagai penyihir abadi. Di dunia barunya, dia ngedapetin rumah kecil yang nyaman di dataran tinggi, lengkap dengan peralatan dasar dan suasana yang super damai. Tapi baru aja mau jalan-jalan ke desa terdekat, dia malah diserang sama Slime. Untungnya, Slime itu lemah banget. Ajusa ngalahinya cuma dengan sekali tebas. Dari Slime itu, keluarlah kristal ajaib yang dia pikir lumayan buat tabungan masa depan nanti. Setelah membereskan beberapa slime lagi, dia akhirnya sampai di desa dan diantar ke Serikat Petualang. Di sana, resepsionis bernama Natalia menjelaskan kalau slime memang satu-satunya monster di sekitar situ. Ajusa pun daftar jadi anggota. Dia disuruh naruh tangannya di platform ajaib. Dan hasilnya, dia ini ternyata penyihir level 1. Natalia jelas heran, kok bisa abadi tapi levelnya seuprit? Tapi Ajusa cuma nyengir bilang, mungkin dia lagi hoki aja. Sejak hari itu dimulailah slow life impiannya. Setiap hari dia ngebunuh 25 slime, merawat ladang, dan menjual ramuan. Pokoknya hidupnya damai banget lah. Tapi 300 tahun kemudian sesuatu yang epic terjadi. Levelnya ternyata udah maksimal alias level 99. Natalia sampai melongo pas tes ulang. Ajusa sendiri bingung. Dia bilang kalau dia cuman ngebunuh slime doang. Natalia pun lalu ngejelasin kalau Ajusa ini punya skill khusus yang bisa menggandakan XP. Ya pantas saja kalau jutaan slime selama 300 tahun udah jadi latihan gratisan yang gak kerasa. Disinilah Ajusa mulai panik. Dia cuma mau hidup tenang, bukan ngedapetin gelar yang terkuat di dunia. Dia pun di sini minta ke Natalia buat ngejaga rahasianya. Namun takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian dia iseng nyoba sihir es dan dia gak sengaja ngebukuin seluruh air terjun. Lalu sebelum dia bisa sembunyi, kabar kekuatannya keburu bocor. Di sini para sekelompok petualang sombong pun langsung datang buat menantangnya. Ajusa udah bilang kalau dia cuma petani ramuan, tapi mereka tetap ngerasain aura OP-nya yang gak ketulungan itu. Akhirnya dia pun setuju buat duel kecil. Sialnya waktu Ajusa nyoba niru sihir angin dari mereka, dia malah bikin tornado raksasa yang nyeret semua orang. Penduduk desa di sini pada ngeliat dan reputasi penyihir super kuat langsung viral seantero negeri ini. Ajusa di sini jelas kesel, awalnya nyalahin Natalia, tapi ternyata ada cowok rese bernama Ernest yang bocorin rahasianya. Gak lama kemudian berita viral itu sampai ke telinga seekor naga merah bernama Laika. Naga itu jelas datang buat menantang si terkuat. Ajusa udah coba ngomong baik-baik, nawarin gelar terkuat itu gratis aja lah buat dia. Tapi Laika ngeyel. Pada akhirnya mereka pun duel di langit. Api naga ngelawan sihir es abadi. Ajusa di sini menang telak, tapi rumahnya ikut hancur gara-gara amukan dari Laika. Kesel rumahnya jadi puing, Ajusa pun nuntut Laika buat ganti rugi. Beberapa hari kemudian, Laika beneran balik lagi dengan wujud manusianya. Dia di sini mau ngebayar ganti rugi dan dia juga minta buat jadi muridnya. Ajusa sempet nolak, tapi akhirnya dia setuju karena Laika juga mau ngebantu kerjaan rumah. Lumayan lah, free pembantu gitu. Hidup mereka pun di sini kembali tenang dan lucu. Laika ngebantu renovasi rumah, sementara Ajusa terus ngebunuh slime. Dan di sini keduanya terlihat makin akrab. Sampai di suatu hari, tiba-tiba muncul gadis kecil imut bernama Valva yang nyebut Ajusa sebagai ibu. Ternyata dia punya adik bernama Salsa yang pengen ngebunuh si Ajusa. Valva bilang kalau Salsa dendam karena Ajusa udah membunuh ribuan slime. Dan mereka berdua sebenarnya adalah roh dari slime-slime itu. Ajusa jelas shock. Dia bilang dia kan cuma latihan rutin tiap hari. Kok bisa jadi begini gitu? Di sini Salsa muncul dan langsung nyerang pakai sihir Hado, sihir khusus yang super kuat kalau targetnya spesifik. Ajusa kewalahan, tapi untungnya Laika langsung berubah ke bentuk naganya dan menyelamatkannya. Singkat cerita, Salsa akhirnya kalah dan sadar kalau balas dendamnya gak ada artinya. Dan Ajusa bukannya marah, dia malah ngajak dua gadis itu buat tinggal bareng.
Jadilah mereka keluarga kecil yang agak aneh. Ada penyihir abadi, naga muridnya, dan 2 anak Roslem. Mereka di sini hidup damai dan bahagia. Tentu aja kedamaian itu gak bertahan lama. Suatu hari datanglah seorang elf muda yang panik bernama Halkara. Dia kabur karena dikejar iblis tingkat tinggi yang bernama Belzebub. Ajusa seperti biasa males banget gitu buat ribut. Tapi Halkara merengek minta tolong. Usut punya usut, semua ini gara-gara minuman energi buatan Halkara yang ternyata beracun buat iblis. Dan Belzebub pengen balas dendam. Tapi alih-alih cemas, Ajusa malah pasang penghalang pelindung super kuat di rumah. Lalu dia pun nyiapin makan malam buat semuanya. Halkara sampai nangis terharu karena akhirnya bisa makan layak setelah sekian lama dia kabur. Dan begitulah hidup damai Ajusa yang katanya mau santai aja, malah berubah jadi rumah yang super ramai berisi naga, Roslem, dan elf yang hobi bikin masalah. Tapi dalam hatinya Ajusa sadar, mungkin ya beginilah bentuk kebahagiaan yang sebenarnya. Suatu hari Ajusa dan Halkara pergi ke hutan buat mencari bahan ramuan. Tapi pas sampai sana, Ajusa agak heran karena Halkara cuma fokus ngambilin jamur doang. Di sini Halkara dengan bangganya bilang kalau jamur itu adalah keahliannya. Dia adalah spesialis jamur sejati. Dia tahu semua jenis dari yang enak dimakan sampai yang bisa bikin orang ketawa semalaman. Setelah itu mereka pun masak jamur bareng-bareng. Awalnya rasanya enak banget, tapi beberapa menit kemudian Halkara tiba-tiba ngakak gak berhenti-berhenti. Ajusa langsung sadar, jangan-jangan itu jamur beracun yang tadi dia ceritain. Ternyata bener, efeknya bikin orang ketawa terus dan jadi super jujur tanpa filter. Untungnya Ajusa cepet tanggap dan langsung pakai sihir buat menyembuhkan si Halkara. Setelah sadar, Halkara pun minta maaf setulus-tulusnya. Sebagai permintaan maaf, dia pun masak jamur lagi. Kali ini yang beneran aman, dan di sini semua orang pun setuju kalau rasanya emang juara. Kemudian Ajusa ngajarin Halkara cara berburu slime. Halkara kagum banget ngeliat Ajusa yang sat-set gitu. Tapi dia sendiri butuh beberapa kali tebasan cuma buat ngalahin 1 slime doang. Sore harinya mereka mampir ke desa. Begitu masuk, semua mata langsung tertuju ke Halkara. Gara-gara faktor tertentu yang ada di dadanya. Ajusa sempet agak cemburu, tapi Halkara cuma bilang buat percaya diri aja, karena Ajusa juga cantik. Sesamanya di Serikat Petualang, Ajusa kaget bukan main waktu nemuin poster burunan Halkara dengan hadiah 15 juta emas. Gambarnya sih zong banget ya, gak mirip sama sekali. Tapi Ajusa tahu kalau cepet atau lambat, Belzebub, iblis yang nyariin Halkara, bakal nemuin mereka juga. Disinilah Ajusa mulai serius. Dia segera menyuruh Laika buat ngebawa Valva dan Salsa ke tempat yang aman. Tapi Salsa si Roslem yang pemberani malah pengen ikut bertarung. Ajusa cuma bisa geleng-geleng kepala, bilang kalau anak itu mirip dia waktu muda. Akhirnya Laika terbang membawa mereka kabur, sementara Ajusa siap siaga menjaga rumah. Tak lama mereka mendengar suara dengungan lalat yang mengganggu. Halkara langsung pucat pasi dan bilang itu pasti Belzebub. Dan bener aja, lalat itu berubah wujud jadi iblis Belzebub dalam bentuk manusia yang anggun. Ajusa sempat tanya kenapa dia gak langsung muncul aja. Dan Belzebub pun jawab santai, bilang kalau dia cuma pengen memastikan targetnya itu ada. Lagian jadi lalat itu lumayan seru, katanya. Halkara pun di sini langsung panik dan mohon ampun. Tapi Ajusa berdiri di depannya, bilang kalau semua urusan muridnya harus ngelewatin dia dulu. Belzebub pun menantang duel, dan Ajusa langsung setuju. Tapi dengan syarat pertarungannya harus adil. Begitu duel dimulai, mereka pun keluar rumah. Belzebub berubah ke bentuk iblisnya yang seram. Tapi dia langsung kena mental gara-gara nabrak penghalang pelindung super kuat yang dipasang Ajusa di rumahnya sendiri. Di sini si iblis agung itu pun langsung KO. Ajusa buru-buru minta maaf lalu ngebawa Belzebub masuk ke rumah dan menyembuhkannya. Pas bangun, Belzebub malah senyum dan bilang kalau Ajusa ini orang yang baik. Ternyata dia gak bener-bener marah soal minuman energi Halkara. Dia cerita waktu itu dia minum pas lagi begadang semalaman dan jadi terlalu bersemangat. Sampai akhirnya dia tumbang. Jadi itu bukanlah racun, cuma overdosis semangat doang. Bahkan dia bilang minuman itu sekarang populer banget di kalangan iblis, karena Raja Iblis aja doyan gitu. Di sini semua orang langsung ngakak lega. Belzebub di sini pun minta maaf dan malah jadi teman mereka. Beberapa waktu kemudian, Laika bilang kalau dia harus balik ke kampung halamannya karena kakaknya Leila mau menikah. Ajusa dan yang lain memutuskan buat ikut sekalian. Jadilah mereka semua berangkat naik punggung Laika menuju Gunung Berapi Roko. Perjalanannya seru dengan pemandangan yang indah. Meskipun di sini Halkara hampir mabuk udara.
Begitu sampai, mereka disambut hangat oleh keluarga besar dari Naga Merah. Tapi acara bahagia itu nggak berlangsung lama. Tiba-tiba datang pasukan Naga Biru yang dipimpin oleh Flatorte. Motivasinya, dia kesepian dan iri karena dia belum nikah. Mereka di sini menyerang dan bikin gunung mulai membeku. Valva dan Salsa ketakutan, tapi Ajusa langsung menenangkan dengan bilang kalau ada dia di sini. Lalu dia pun ngebantu Laika dan mulai melawan dengan sihir api yang panasnya luar biasa, sampai naga-naga biru itu pada panik. Laika duel 1 lawan 1 dengan Flatorte, sementara Ajusa naik ke langit dan mengeluarkan serangan api besar-besaran. Pemandangannya beneran kayak festival kembang api versi naga. Pada akhirnya Ajusa berhasil mengalahkan Flatorte dengan kombinasi sihir api dan tendangan maut khasnya. Di sini para naga biru pun kabur, tapi beberapa masih tersisa. Saat mereka bersiap mau menyerang lagi, tiba-tiba muncullah si Beelzebub. Ternyata dia ini lagi liburan ke sumber air panas deket situ. Dia marah banget karena liburannya udah keganggu. Jadi dia langsung memberi pelajaran ke kelima naga biru sekaligus. Ajusa sampai kagum melihat kekuatannya itu. Setelah itu, Ajusa meminta Flatorte berubah ke wujud manusia biar bisa negosiasi damai. Mereka bikin perjanjian supaya naga merah dan naga biru gak bakal berantem lagi. Flatorte awalnya ngeluh, tapi akhirnya dia setuju setelah Laika mulai menghitung biaya kerusakan yang terjadi di sini. Hal itu bikin Flatorte langsung keringet dingin gitu. Pada akhirnya pesta pernikahan pun lanjut dengan damai. Semua orang bersorak, dan malamnya suasananya jadi hangat banget. Keesokan harinya, Beelzebub mengajak mereka semua ke resort pemandian air panas tempat dia menginap. Di sana mereka mandi bareng, ketawa bareng, dan Ajusa cuma bisa tersenyum. Kemudian cerita berlanjut pas Helkara menukar jadwal masaknya dengan Ajusa. Entah kenapa, semua orang di rumah langsung salah paham berat, mikir dia mau pindah rumah. Alhasil, mereka pun buru-buru bikin pesta perpisahan kecil-kecilan. Tapi di tengah acara, Helkara dengan santainya bilang kalau dia nggak kemana-mana. Dia cuma lagi sibuk nyari tempat baru buat bangun pabriknya. Semua yang hadir pun langsung bengong, antara lega campur pengen ketawa karena udah salah fokus sendiri. Beberapa hari kemudian, Helkara pulang ke rumah dalam keadaan super lelah. Ajusa yang khawatir langsung menyuruhnya istirahat. Tapi Helkara bilang bakal baik-baik aja asal minum minuman energi. Ajusa sempat mengingatkan supaya jangan pulang malam-malam. Tapi disinilah masalahnya. Helkara bilang di pabrik barunya sekarang lagi ada hantu. Gara-gara itu semua pekerjanya kabur ketakutan. Jadi dia terpaksa kerja sendirian. Salsa yang bijak langsung menyimpulkan kalau hantu itu mungkin adalah roh yang masih terikat di tempat dia meninggal. Mendengar itu, Helkara auto panik dan merengek minta Ajusa buat mengusir hantunya. Ajusa awalnya nolak, bilang kalau dia ini penyihir OP dalam urusan battle, bukan dalam urusan mengusir hantu gitu. Tapi ya namanya juga Ajusa, dia akhirnya luluh juga gitu. Untuk membantu, Ajusa mencoba memanggil Beelzebub pakai sihir pemanggil. Tapi tentu aja dia salah mantra, dan Beelzebub malah muncul nyemplung ke bak air dingin. Dengan muka sebel level maksimal, Beelzebub bertanya kenapa dia dipanggil cuma buat urusan remeh begini. Untungnya setelah Valva dan Salsa bilang kalau mereka percaya banget sama kemampuannya, Beelzebub akhirnya setuju membantu meski dengan muka masih ditekuk. Malamnya mereka rame-rame berangkat ke pabrik. Beelzebub kelihatan pede banget, jadi Ajusa ikutan tenang. Tapi begitu sampai, suasananya serem banget. Sampai Ajusa dan Helkara saling berpegangan tangan kayak anak kecil yang takut kegelapan. Di dalam ruangan yang ditunjuk Helkara, Beelzebub akhirnya berhasil menangkap si hantu. Yang ternyata hantunya ini seorang gadis bernama Rosalie. Rosalie pun di sini cerita kalau ratusan tahun yang lalu dia dijodohkan, tapi ternyata dia malah dijual sama orang tuanya sendiri. Sejak saat itu dia mati dan terjebak di sana. Karena nggak tega, Ajusa pun menolak usul Beelzebub buat menghapus Rosalie dan mencari cara lain agar dia bisa bebas. Satu-satunya cara adalah Rosalie harus masuk ke tubuh manusia hidup. Dan tentu aja yang terpilih jadi wadah adalah si Helkara. Dengan wajah pasrah, Helkara diikat ke kursi dan Rosalie berhasil masuk ke tubuhnya. Ajusa lalu mengajak Rosalie buat tinggal bareng mereka biar dia bisa merasakan kehidupan baru. Tapi masalah baru muncul. Pas udah di rumah, Rosalie malah gak bisa keluar dari tubuh Helkara. Semua langsung pada panik. Karena kalau dua jiwa di satu tubuh kelamaan, Helkara bisa-bisa bakal mati. Rosalie bahkan sempat mau bunuh diri biar gak menyakitinya, tapi Ajusa buru-buru menghentikannya. Setelah melalui serangkaian ide kocak, mereka di sini pun akhirnya berhasil. Rosalie di sini mental keluar setelah mereka menceburkan Helkara ke air dingin. Meski malu, Rosalie di sini minta maaf karena dia udah bikin ribet.
Azusa pun lalu punya ide brilian, yang mana dia bakal menjadikan Rosalie ini sebagai hantu baik yang bakal membantu warga pabrik. Sejak saat itulah Rosalie jadi diterima dan akhirnya punya banyak teman. Tak lama kemudian Beelzebub datang lagi. Kali ini dia membawa kabar kalau Azusa ngedapetin medali kehormatan iblis. Ternyata itu penghargaan super tinggi buat orang yang berjasa besar pada dunia iblis. Dan Azusa di sini terpilih karena berhasil menghentikan perang naga merah dan juga naga biru. Upacaranya bakal diadakan di wilayah iblis 3 minggu lagi. Tentu aja semua orang pada heboh. Helkara langsung pengen nyari alasan biar gak ikut. Tapi Salsa bilang kalau ada yang gak hadir bisa dianggap sebagai penghinaan. Rosalie yang masih bingung secara dia ini hantu memutuskan buat ikut juga. Dan Azusa juga berjanji bakal mengajaknya bareng keluarga. Masalah baru muncul waktu mereka sadar kalau Rosalie ini gak bisa ganti baju. Karena hantu kan terikat sama pakaian yang mereka pakai waktu mati. Tapi Azusa gak bisa nakal. Dia lembur semalaman bikin mantra khusus dan akhirnya berhasil juga. Rosalie di sini pun ngedapetin gaun baru yang indah banget. Keesokan harinya, Beelzebub datang menjemput mereka pakai leviathan raksasa yang terbang di langit. Semua kelihatan kagum, terutama Rosalie yang takjub melihat pemandangan indah dari atas langit. Sampai akhirnya mereka tiba di kerajaan iblis. Beelzebub bilang mereka harus bertemu Raja Iblis dulu sebelum upacara. Nah, di ruang takhta, mereka malah disambut oleh gadis imut bernama Pecora. Helkara dengan polosnya malah menyuruh gadis itu buat minggir, karena di sini dia gak tahu kalau Pecora itu sebenarnya adalah Raja Iblisnya. Gara-gara salah ucap, Pecora malah pingsan. Helkara pun langsung ditangkap dan terancam bakal dihukum mati. Demi menyelamatkannya, Azusa nekat menyusup ke kamar Pecora buat memberi ramuan penyembuh. Sialnya, Pecora keburu bangun dan malah salah paham mengira kalau Azusa mau meracuninya. Pecora menantang Azusa duel 1 lawan 1 untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Pertarungan itu berlangsung sengit. Azusa awalnya hampir gak menyerang karena gak mau menyakiti siapapun. Tapi begitu dia ingat nyawa Helkara yang dipertaruhkan, Azusa akhirnya serius dan menunjukkan sedikit kekuatannya. Di sini dalam satu serangan cepat, dia berhasil menjatuhkan pedang Pecora dan menghentikan pertarungan. Pecora di sini pun terkejut dan malah langsung jatuh hati. Bukan romantis, tapi lebih ke kagum. Dia menyebut Azusa sebagai kakak dan bilang kalau duel itu cuma ujian buat mencari seseorang yang lebih kuat darinya. Singkat cerita, Helkara dibebaskan dan semua pun lega. Tapi sebelum pergi, Pecora dengan polosnya meminta Azusa buat mencium pipinya. Bilang kalau itu adalah adegan favoritnya dalam buku. Azusa awalnya kaget, tapi akhirnya dia menurutinya. Dan tentu aja, Helkara datang pas momen itu. Dia langsung salah paham banget dan teriak histeris karena mengira mereka berdua udah jadian. Setelah momen cium pipi yang bikin suasana canggung itu, Pecora tiba-tiba marah karena Helkara mengganggu momen mereka. Ia bahkan mengancam akan mengeksekusi semuanya. Untungnya, Valva dengan polosnya bilang kalau Azusa belum pernah menciumnya. Melihat itu, Azusa pun akhirnya mencium lembut kedua putrinya dan memeluk seluruh keluarganya. Kemudian saat upacara penghargaan dimulai, Pecora memanggil Azusa dan Laika ke panggung. Tapi ada kejutan, dia juga memanggil Vlatorte. Pecora menyuruh Azusa buat mengelus tanduk Vlatorte sebagai tanda bahwa naga biru itu sekarang tunduk padanya. Azusa jelas menolak mentah-mentah. Tapi begitu Pecora mengancam akan menyuruh Laika yang melakukannya, Azusa pun dengan setengah hati menurutinya. Kemudian dalam perjalanan pulang menunggangi Vania, Azusa penasaran kapan Vlatorte akan pergi. Tapi Vlatorte menjelaskan dengan pasang muka serius bahwa dia sekarang udah mengabdi pada Azusa. Jadi dia gak bisa seenaknya pergi. Laika langsung sewot, bilang kalau dua naga di satu rumah itu kebanyakan. Vlatorte di sini malah menjawab kalau menurut adat mereka, dia harus mati dulu kalau mau meninggalkan tuanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Azusa menikmati pagi yang damai sampai dia mendengar Laika dan Vlatorte ribut lagi. Di sini pagi damainya resmi terganggu. Kali ini ributnya mereka tuh cuma gara-gara debat siapa yang bikin kue lebih enak. Azusa pun coba menengahi dan bilang kalau dua-duanya enak, tapi keduanya malah maksa nyuruh dia buat milih salah satu. Helkara yang heran pun bertanya, kenapa mereka panas banget hari ini? Salsa nyeletuk santai. Mungkin karena mereka ini belum makan daging sama sekali. Di sini Natalia pun tiba-tiba datang membawa kabar kalau di hutan Niskor muncul wabah penggerek palu panjang. Karena makhluk itu bukanlah monster, jadi mereka menjatuhkan daging, bukan batu sihir. Mendengar kata daging, Laika dan Vlatorte langsung auto semangat banget, kayak kucing dikasih tuna gitu. Mereka pun berangkat ke hutan, sementara Helkara tinggal di rumah menjaga anak-anak.
Di sana, Rosali memandu arah. Flatorte yang terlalu semangat, bajunya malah nyangkut di dahan. Saat ia berpakaian lagi, seekor babi hutan malah menyerang dan bikin pakaiannya rusak parah. Untung mereka bisa menang cepat, meskipun harga dirinya mungkin kalah duluan. Setelah itu, mereka masak daging bersama. Beelzebub dan Vania datang membawakan pakaian Flatorte yang tertinggal dan bilang kalau mereka juga sedang menyelidiki babi hutan liar itu. Tapi karena Azusa dan yang lain udah membereskan semuanya, pekerjaan mereka jadi gampang banget. Malamnya, Laika dan Flatorte minta maaf. Mereka ngaku kalau tadi pagi mereka pasang taruhan. Siapa yang ngedapetin daging lebih banyak, boleh tidur di samping Azusa semalaman. Azusa di sini cuma geleng-geleng kepala dan bilang, "Udah deh, mending kalian tidur bareng dua-duanya aja." Tapi di tengah malam dia bangun dan sadar tempat tidurnya kosong. Ternyata dua naga itu lagi sibuk makan sisa daging di dapur. Ya, memang susah lah ya kalau serumah sama pemakan daging sejati gitu. Keesokan darinya, Azusa mendengar kabar tentang penyihir dataran tinggi yang membantu orang di seluruh dunia. Masalahnya itu bukan dia, ada penipu yang meniru namanya. Karena kesel, dia pun memutuskan buat nyari si peniru itu dan memberinya sedikit pelajaran. Mereka memulai penyelidikan dan mampir ke bar, yang ternyata pelayannya ini kasar banget. Bartender menjelaskan kalau itu tema baru mereka dengan memperlakukan pelanggan kayak babi. Dan anehnya, justru tempat itu ramai banget. Kemudian dia pun bilang kalau dia tahu soal penyihir palsu itu. Tapi dia hanya mau cerita kalau Azusa dan Laika mau bantu pura-pura jadi pelayan yang kasar. Dan ya, mereka pun melakukannya. Ternyata Azusa bisa juga ngomel dengan gaya yang elegan. Setelah berhasil, mereka ngedapetin info kalau si penipu itu ada di utara. Setibanya di sana, mereka menemukan penipu itu cuman wanita tua palsu yang ternyata gadis muda bernama Eno. Eno di sini minta maaf dan menjelaskan kalau dia cuma ingin diakui sebagai penyihir yang hebat. Azusa bilang kalau dia paham dan menyarankan Eno untuk menunjukkan kemampuannya lewat karya yang nyata. Karena itu, Eno pun mulai menjual pil ajaib ciptaannya di festival lokal. Sementara Laika dan Flatorte ikut jualan kue. Beberapa waktu kemudian, Eno mengirim surat terima kasih karena bisnisnya udah sukses besar. Singkat cerita, hari pun berlalu damai sampai di suatu pagi, Talsa bilang kalau Valva berubah jadi Slam. Awalnya Azusa kira itu bercanda, tapi ternyata itu beneran. Halkara menduga ini mungkin karena Valva itu adalah sesosok roh, sementara Flatorte menyarankan untuk memanggil iblis. Jadi Azusa pun di sini memanggil Beelzebub, dan seperti biasa, dia muncul nyemplung di bak air dingin. Setelah melihat Valva, Beelzebub menyarankan mereka buat pergi ke kastil untuk menemui Slam cerdas. Tapi sayangnya, mereka malah nyasar karena Beelzebub lupa jalan dan penanda rotinya udah dimakan sama Valva. Untungnya di sini Pekora muncul dan dengan iseng dia bilang kalau Azusa harus menciumnya dulu kalau mau tahu jawabannya. Ya mau gak mau, Azusa harus menurutinya. Pada akhirnya mereka pun menemukan Slam yang bisa memberikan petunjuk untuk mencari penyihir Slam di gunung tertinggi. Di sana mereka bertemu gadis muda yang ternyata itu penyihir Slam sejati. Setelah memeriksa Valva, dia bilang kalau masalahnya cuma otot yang salah posisi saat tidur. Tapi untuk mengembalikan bentuknya secara permanen, mereka perlu belajar dari petarung Slam di kota Kinis yang ikut sebuah turnamen. Mereka pun di sini berangkat ke sana, tapi tak disangka Beelzebub juga ikut turnamen di situ. Pertarungan di sini berlangsung seru dan akhirnya Azusa berhadapan langsung dengan Beelzebub. Mereka di sini dilarang pakai sihir, jadi murni adu fisik murni. Keduanya terlihat sangat seimbang dan saling menghormati. Azusa bilang kalau Beelzebub itu kuat, tapi dia harus menang demi keluarganya. Lalu, dengan satu pukulan cepat, Azusa berhasil menjatuhkan si Beelzebub. Setelah pertarungan usai, Azusa langsung menghampiri Beelzebub yang terkapar di arena. Dia khawatir temennya itu bakal kenapa-kenapa. Beelzebub sih jawabnya santai, bilang dia baik-baik aja. Tapi Azusa tahu itu cuma gaya-gayaan iblis saja biar kelihatan keren. Jadi tanpa pikir panjang, dia langsung menggendong Beelzebub di lengannya. Beelzebub sempat bilang kalau mimpi Azusa untuk hidup damai kayaknya bakal buyar. Soalnya semua orang di turnamen udah tahu seberapa OP dia sebenarnya. Azusa di sini cuma bisa nyengir. Ya, kedamaian emang agak susah kalau udah terkenal. Setelah itu, mereka pergi menemui si petarung Slam buat berterima kasih atas bantuannya soal Valva. Tapi si petarung Slam itu malah sedih karena gagal menang dan gak ngedapetin hadiah uang. Dengan polosnya, dia bilang pengen jadi muridnya Azusa. Azusa sih awalnya mau kabur dari situasi canggung itu,
Tapi si Slam maksa dan ngajak duel biar bisa buktiin diri. Begitu pertarungan mulai, Slam itu tiba-tiba pucat pasi. Dia merasakan aura gelap yang pekat dari Ajusa. Aura yang cuma muncul dari orang yang pernah membasmi jutaan Slam. Saking kagetnya, dia langsung pingsan di tempat. Alhasil, Ajusa pun akhirnya menggendongnya balik ke rumah. Saat si Slam sadar, dia buru-buru bilang gak mau jadi muridnya Ajusa lagi. Tapi Beelzebub yang datang belakangan malah kena imbas. Sekarang Slam itu minta buat jadi muridnya. Semua orang di sini pada setuju, karena kalau Valva dan Salsa berubah jadi Slam lagi, mereka tahu harus mencari siapa. Setelah sempat ngeluh panjang lebar, Beelzebub akhirnya setuju juga. Beberapa hari kemudian, Ajusa dan yang lain melihat poster musisi bernama Kuku yang akan tampil di desa. Platorte di sini semangat banget karena dia suka sama musik. Begitu konser dimulai, musik rock and roll Kuku malah bikin kuping mereka nyut-nyutan. Saking berisiknya, semua pada bubar kecuali Ajusa dan juga Platorte. Di tengah lagu, Kuku tiba-tiba pingsan. Beneran pingsan, bukan bagian dari acting. Mereka pun lalu membawanya ke rumah dan menolongnya. Barulah di sini mereka tahu kalau di balik riasan gotiknya, Kuku ini cuma gadis biasa. Dia lalu cerita kalau udah 63 tahun berjuang di dunia musik tapi belum sukses-sukses juga. Dia bahkan sempat mikir mau berhenti dan mulai hidup baru. Ajusa di sini lalu menatapnya dan bilang pelan kalau dia masih cinta musik, jangan menyerah dulu. Mendengar itu, Kuku setuju buat mencoba sekali lagi. Mereka pun bantu dia menulis lagu baru, meskipun hasil awalnya ya bikin kuping minta tolong. Platorte sampai ngajarin cara nyanyi yang lebih lembut. Dan Rosalie nyumbang lagu yang malah bikin semua orang hampir nangis saking sedihnya. Akhirnya, Kuku di sini pun sadar, musiknya dulu terlalu kelam karena dia nyanyi soal kematian. Padahal dia belum mati. Dia pun di sini memutuskan buat meninggalkan nama panggungnya dan mau mulai lagi dari nol. Beberapa waktu kemudian, Beelzebub datang pas hari liburnya dan minta Kuku buat nyanyi. Suaranya kali ini bener-bener luar biasa merdu. Saking bagusnya, Beelzebub langsung menawarinya tampil di Festival Iblis dengan penonton 20.000 orang. Kuku jelas langsung panik, tapi Ajusa dan teman-teman terus mendukungnya. Di hari festival, Kuku tampil dengan sepenuh hati dan sukses besar. Semua orang pada kagum dan untuk pertama kalinya dia percaya kalau mimpinya bukan hal yang mustahil. Beberapa hari setelah itu, Helkara bikin pesta jamur lagi. Ajusa sempat curiga, tapi dia tetap makan. Dan ternyata itu jamur pengecil tubuh. Dalam sekejap, Ajusa pun di sini berubah jadi bocah kecil. Semua orang pada ngakak, tapi Helkara malah panik setengah mati. Karena gak ada solusi, mereka pun minta bantuan si Beelzebub lagi. Beelzebub di sini cuma tertawa dan bilang kalau Ajusa tuh lucu banget kalau jadi versi mini kayak gini. Tapi setelah Ajusa mengancam akan menyebar gosip bahwa iblis besar kalah dari anak kecil, Beelzebub akhirnya panik dan setuju buat ngebantuin. Mereka pun lalu berangkat menemui Pecora. Si Raja Iblis itu malah terpesona ngelihat Ajusa kecil. Pada akhirnya, dia di sini pun memberikan petunjuk soal pohon dunia, tempat tinggal apoteker legendaris di puncak tertinggi. Bersama saudari Leviathan yaitu Fatla dan Vania, Ajusa mulai memanjat pohon itu yang katanya punya 108 lantai. Awalnya mereka semangat karena bisa naik lift, tapi begitu liftnya berhenti di lantai 80-an, semua jadi perjuangan sungguhan. Mereka ketemu serigala ramah, monster aneh, sampai pemandian air panas di tengah pohon. Setelah perjalanan yang panjang, mereka di sini pun akhirnya sampai di atas. Dan ternyata obat penyembuhnya itu cuma sebuah pil dari Eno. Ajusa cuma bisa bengong. Dia bilang, seriusan nih, padahal kesini bisa pakai wyvern. Eno yang kebetulan ada di sana cuma nyengir dan bilang, mungkin lain kali bisa tanya dulu. Begitu pulang, Ajusa minum obat itu. Dan bukannya balik normal, dia malah tumbuh kebesaran sampai bajunya robek. Pecora di sini pun ngakak puas. Tapi Ajusa nggak tinggal diam. Dia menghukum Pecora dengan mandi bareng di pemandian umum. Pecora sampai malu setengah mati karena ini pertama kalinya dia mandi bareng orang lain. Beberapa waktu kemudian, desa mereka mengadakan festival tari tahunan. Semua orang pada antusias. Ajusa awalnya mau skip biar gak jadi pusat perhatian. Tapi karena semua anggota keluarganya pada semangat, dia akhirnya ikut juga dan memutuskan untuk membuka kafe kecil dadakan bernama Rumah Penyihir. Begitu pagi tiba, mereka kaget karena pengunjung membludak. Platorte mencoba pamer bahwa banyak piring sekaligus, tapi malah hampir jatuh. Untung Rosalie sigap menahannya. Bahkan di sini, Beelzebub dan Pecora ikut jadi pelayan. Entah kenapa mereka betah banget di rumahnya si Ajusa. Kemudian ada Eno datang bagi-bagi sampel suplemen, sementara Kuku tampil menghibur para pengunjung.
dan di sini suasananya jadi luar biasa rame. Di akhir hari, Ajusa duduk lelah tapi luar biasa bahagia. Ia melihat keluarga dan teman-temannya tertawa bersama. Dalam hati, ia berpikir, hidupnya mungkin udah jauh dari kata damai, tapi dia gak keberatan sama sekali selama bisa bareng mereka. Keesokan harinya, Helkara ngasih pengumuman kalau acara utama festival tari bakal segera dimulai. Semua langsung pada semangat. Beelzebub bahkan bilang dia mau pamer tarian iblisnya. Ajusa cuma bisa heran, nyeletuk apa dia gak ada kerjaan lain. Tapi Beelzebub dengan bangga menjawab kalau dia pantas dapat waktu santai setelah kerja keras kemarin. Melihat itu, Valva dan Salsa berterima kasih padanya. Beelzebub cuma tersenyum dan bilang kalau mereka boleh minta bantuannya kapan aja. Rosalie menimpali pelan dengan bilang kalau Beelzebub memang gak akan bisa nolak mereka karena duo itu terlalu manis. Saat suasana makin hangat, Ajusa sadar setelah 300 tahun hidup flat sambil membasmi slime, akhirnya dia punya orang-orang yang bisa dia sebut sebagai keluarga. Keesokan paginya, semua pada sarapan bareng. Di tengah obrolan santai, Ajusa tiba-tiba minta Laika buat mengantarnya ke hutan selatan. Katanya dia pengen kumpulin ramuan biar bisa bertingkah kayak penyihir sungguhan. Helkara yang ngedenger itu langsung nyaut, bilang kalau dia mau ikut juga buat ngambil jamur. Pada akhirnya mereka bertiga pun berangkat bareng. Di hutan, mereka nemu sawah dengan tanaman aneh yang bikin Ajusa penasaran. Setelah diperiksa, ternyata itu tanaman kacang merah yang lembut kalau misal direbus. Ajusa langsung ngedapetin ide. Kali ini bukan soal ramuan, tapi soal makanan. Begitu pulang, Ajusa mulai masak sesuatu yang manis buat Valva dan Salsa yang lagi tidur. Semua ikut bantu, tapi hasilnya malah aneh banget. Ajusa geleng-geleng kepala, bilang kayaknya gak seharusnya bentuknya kayak gini. Pas dicoba, rasanya juga biasa aja. Tapi Flatur Teh justru lahap banget makan itu. Dia bilang, coba adonannya dikasih lembapan dikit, pasti lebih lembut. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka berhasil bikin yang pas. Begitu Valva dan Salsa bangun, Ajusa menyuruh mereka buat mencicipi. Dia bilang ini namanya adalah mangju. Kedua gadis itu pun langsung senyum lebar, bilang kalau rasanya enak banget dan Ajusa jago bikin manisan. Ngedenger itu, Ajusa pun seneng banget. Di lain sisi, Flatur Teh di sini gak bisa berhenti makan. Sementara Helkara nyeletuk kalau mereka harus ngejual ini. Valva pun punya ide lain. Katanya kalau cemilannya dikasih wajah slime pasti lebih lucu. Semua pada setuju dan mereka pun buka toko di kota. Begitu orang-orang lihat cemilan slime itu, banyak yang bilang itu lucu banget. Valva pun semangat nawarin dan pelanggan langsung pada jatuh cinta begitu mencicipinya. Cemilan itu pun laris manis. Dan Ajusa di sini terkesan melihat cara Valva menangani para pelanggan. Bisnis pun berjalan lancar dan orang-orang mulai ngomenin si Ajusa. Katanya makanan dan minuman buatannya selalu luar biasa. Mungkin itulah bakat aslinya. Ajusa sempat mikir dia seharusnya lebih bertindak seperti penyihir. Tapi begitu ngelihat Valva dan Salsa senang, dia cuma tersenyum. Dia pikir ya udahlah gak apa-apa juga kalau kayak gini. Malamnya mereka pada minum bareng merayakan kesuksesan toko slime-nya. Di tengah tawa, Helkara tiba-tiba punya ide baru. Dia nyeletuk, gimana kalau mereka bikin kartu stempel, biar para pelanggan pada balik lagi. Dia bahkan nunjukin contoh kartu yang bergambar Dewi Mega-Mega, Dewi Kebajikan yang katanya super terkenal. Salsa langsung kenal sama Mega-Mega ini. Katanya Mega-Mega ini sering ngadain acara bincang-bincang dan kasih berkah ke para pengikutnya. Tak lama, mereka ngelihat poster kalau Mega-Mega ini bakal tampil di ibu kota. Salsa langsung pengen nonton, jadi di sini Ajusa dan Helkara pun bakal menemaninya. Di perjalanan, Salsa ngejelasin kalau dulu banyak sarjana gak percaya dewa itu nyata. Tapi mereka salah besar begitu para dewa beneran turun ke dunia ini. Singkat cerita, begitu sampai di tempat acara, Ajusa langsung terkejut. Ternyata suasananya kayak pertunjukan makan malam. Saat Mega-Mega muncul, semua penonton pada bersorak. Ajusa hanya bisa terdiam karena dia sadar Mega-Mega itu adalah dewi yang dulu mereinkarnasikannya. Dan ternyata sang dewi juga mengenalinya. Mega-Mega lalu menjelaskan tentang peringkat para dewa. Katanya dia ini diturunkan pangkat karena terlalu banyak ikut campur. Tapi dia bilang kalau dia cuma ingin melihat manusia tersenyum. Dia lalu memperkenalkan kartu stempel kebajikan. Tapi Mega-Mega menekankan yang penting adalah terus berbuat baik karena itu adalah tugas tanpa akhir. Setelah acara, seseorang menghampiri Ajusa dan bilang kalau sang dewi ingin bicara dengannya. Ajusa sempat panik, takut disuruh pindah dunia lagi gitu. Tapi ternyata Mega-Mega cuma ingin bicara santai. Ia mengaku sebenarnya diturunkan pangkat karena membuat gadis-gadis jadi makhluk abadi tanpa izin. Ajusa sempat kaget dan bilang dewa gak seharusnya bohong.
Tapi Mega cuma tersenyum dan berkata, kadang hukum itu emang dibuat untuk dilanggar. Malamnya, Ajusa pulang sambil merenung. Ia melihat kartunya yang kini punya 2 lingkaran dari Mega. Kemudian, Valva, Salsa, Helkara, Rosalie, Laika, dan Flaturte semua pada ikut menggambar lingkaran di kartunya sambil berterima kasih atas semua yang Ajusa lakukan untuk mereka ini. Pada saat itu, Ajusa tersenyum dan berpikir kalau dia adalah penyihir paling bahagia yang ada di dunia ini. Beberapa hari kemudian, Natalie datang membawa tumpukan emas hasil penjualan batu sihir. Tapi sebelum sempat istirahat, Valva dan Salsa menerima surat undangan untuk KTT Roh Dunia. Karena mereka ini adalah Roh Slime, mereka pun diundang langsung. Dan di sini Ajusa setuju untuk menemani sebagai walinya. Mereka pun di sini pergi ke danau yang indah itu. Begitu matahari terbenam, air danau bersinar dan roh-roh dari seluruh dunia mulai muncul. Di sini Valva langsung akrab, tapi Salsa terlihat pemalu banget. Jadi Ajusa pun bantu memperkenalkan diri mereka. Tapi begitu Ajusa bilang kalau dia penyihir dataran tinggi, semua roh langsung pada panik. Rupanya rumor tentang dia membunuh naga dan iblis masih menyebar luas. Ajusa pun buru-buru menjelaskan kalau itu cuma salah paham doang. Setelah acara selesai, roh-roh pun pada menghilang. Dan Ajusa di sini heran karena acaranya terasa begitu singkat. Dia di sini memperkenalkan diri sebagai Yufu, roh tetesan yang mengatur acara itu. Yufu bilang kalau dia memang sengaja mengundang Ajusa. Di sini mereka pun bermalam di rumahnya. Malam itu, Yufu bercerita. Dia bilang kalau dia tahu Ajusa itu kuat dan selalu jadi penopang keluarga. Tapi dia juga kadang terlihat kesepian. Yufu di sini menatapnya lembut dan berkata, Ajusa udah merawat keluarganya dengan luar biasa. Mungkin sekaranglah saatnya dia juga punya sesosok ibu. Kata-kata itu membuat Ajusa terdiam lama. Keesokan harinya, mereka pulang. Ajusa menatap langit dan berpikir kalau setelah 300 tahun hidup, dia akhirnya punya sesuatu yang belum pernah dimilikinya sebelumnya, yaitu seorang ibu. Sesampainya di rumah, Pekora tiba-tiba muncul. Katanya dia ngedenger soal cemilan slime dan dia gak mau kalah. Dia bahkan ngebawain kue buatan sendiri. Tapi setelah itu, Beelzebub menjelaskan kalau mereka datang untuk mencari Andit yang katanya mulai muncul di selatan. Awalnya Ajusa menolak ikut, tapi setelah dijelaskan kalau Andit itu perlu dilindungi, akhirnya dia pun setuju. Mereka pun di sini berangkat dan menemukan seorang gadis bernama Pawn, Andit yang dulunya mati karena terlalu malas bekerja. Pawn menolak dibawa ke kerajaan iblis karena takut bakal disuruh kerja. Tapi setelah kalah main game sama Beelzebub, dia akhirnya setuju buat pindah. Beberapa waktu kemudian, Pawn buka toko permainan di kerajaan iblis dan sukses besar. Tapi Ajusa di sini penasaran kenapa saudari Leviathan nggak ada di sini. Jadi mereka pun pergi buat mencari ke departemen pertanian. Di sana, Ajusa pakai sihir tembus pandang dan melihat Beelzebub bekerja serius banget. Sampai Ajusa sendiri terheran-heran. Malamnya mereka mampir ke rumah Beelzebub yang ternyata gede banget, tapi cuma dipakai separuh doang. Lantai 2-nya tuh penuh dengan barang rongsokan. Akhirnya Laika dan Laforte bersih-bersih sambil adu cepat. Dan Rosalie di sini sampai bingung siapa yang bakalan menang. Di tengah semua kekacauan itu, Ajusa cuma bisa tersenyum. Hidupnya memang jauh dari kata tenang, tapi entah kenapa dia gak ingin mengubahnya sama sekali. Baru aja Ajusa ngasih tahu Beelzebub soal situasi darurat dan menyuruhnya buat ngejagain Mandrake, tiba-tiba terdengar suara ribut banget di luar. Pas mereka keluar, ternyata ada pasukan penyihir udah berdiri di depan gerbang, kayak mau demo massal gitu. Eno maju dan ngejelasin kalau mereka semua datang buat Mandrake yang berusia 300 tahun. Katanya mereka udah sepakat buat bagi-bagi setelah ketemu. Gak lama kemudian, Eno langsung menyuruh mereka mulai operasi pencarian. Gerbang pun dipaksa buka, tapi Ajusa cepat-cepat menyuruh mereka berhenti. Sayangnya, Eno kekeh bilang kalau dia harus melakukannya demi bikin obat terbaik yang ada di dunia ini. Alhasil, para penyihir itu mulai menyisir taman. Ajusa dan yang lain jelas panik dan langsung lari buat nyelamatin si Mandrake. Tapi di tengah jalan, Helkara malah ketangkep sama tanaman rambat yang hampir melelehkan pakaiannya. Untung Ajusa cepat tanggap dan menyelamatkannya. Setelah aman, Helkara bilang gak ada tanda-tanda Mandrake lewat situ. Dia juga nunjukin kalau akar pohon di sekitar sana tebel banget, jadi gak mungkin ada yang bisa lewat bawah tanah. Dari situ Ajusa sadar mereka bisa nge-skip area pohon raksasa itu. Tapi ternyata Eno diam-diam ngikutin dari belakang sambil pasang senyum licik. Begitu sampai di area terbuka, Eno muncul lagi. Dia ngaku kalau Mandrake tua itu impian semua penyihir, jadi dia bakal ngelakuin apa aja buat ngedapetin itu. Ajusa mencoba menjelaskan kalau itu bukan tanaman biasa, tapi Mandrake yang bisa ngomong dan jalan kayak manusia.
Sayangnya Eno gak peduli, dia malah manggil penyihir lain buat mengepung mereka. Disinilah Ajusa mulai sadar mereka kalah jumlah. Untungnya Helkara punya ide brilian. Dia memanggil Mandrake keluar, bilang kalau cuma Ajusa yang bisa menyelamatkannya dari para penyihir yang mau menjadikan dia bahan obat. Begitu Mandrake keluar dari tanah, semua orang langsung pada bengong. Soalnya dia itu ternyata adalah seorang gadis cantik. Ajusa langsung pasang badan, bilang kalau dia bakal ngelindungin gadis itu. Melihat itu, Eno akhirnya luluh. Dia sadar kalau tindakan mereka itu kejam, apalagi pas dia ngelihat tanaman itu bener-bener kayak manusia. Gadis Mandrake itu malah baik hati ngasih sehelai daun ke Eno sambil bilang kalau dia bisa menumbuhkannya lagi nanti. Eno pun di sini minta maaf dan janji gak bakal mengganggunya lagi. Beelzebub yang dari tadi diam akhirnya maju. Dia mengeluarkan tagihan ke semua penyihir karena udah merusak propertinya. Katanya kalau gak dibayar dia punya cara lain buat menagih. Mendengar itu, semua penyihir pun pada langsung pucat pasi. Setelah situasi aman, Ajusa bilang ke Helkara kalau dia MVP hari itu. Kalau bukan karena dia, gadis Mandrake itu pasti gak bakal selamat. Tapi si gadis itu malah nyeletuk kalau dia benci elf, karena elf itu suka memetik tanaman. Ajusa cuma bisa ngakak canggung, sadar kalau mereka berdua adalah musuh alami. Beelzebub sempat menyarankan gadis itu balik ke taman, tapi dia bilang kalau di sana gak cukup sinar matahari dan nutrisi. Mendengar itu, Ajusa nawarin buat tinggal di rumahnya aja, soalnya dia punya kebun luas di halaman. Gadis itu pun setuju, tapi pas mau pulang, dia bingung karena belum punya nama. Setelah sesi ide-ide yang aneh dari semua orang, akhirnya dia bilang kalau dia suka sama pasir. Jadilah Ajusa di sini memberinya nama sebagai Sandra. Dalam perjalanan pulang, Ajusa memberi wejangan keluarga, bilang kalau berantem itu hal yang wajar, yang penting adalah damai lagi di akhirnya. Malamnya, Sandra dikenalin ke semua anggota rumah. Rosali sempat ngira kalau mereka ini seumuran, tapi Ajusa tahu Sandra jauh lebih tua karena umurnya ini udah 300 tahun. Pas makan malam, Sandra ternyata cuma butuh minum air dan kena sihir matahari buat hidup. Keesokan harinya, Sandra ngebantu kasih tips buat menanam sayur. Ajaibnya, pas panen, sayurannya kelihatan bahagia. Literally sayurannya ini tuh kayak senyum gitu. Semua orang di sini pun akhirnya pada makan bareng, dan ternyata rasanya tuh enak banget. Ajusa di sini pun berterima kasih ke Sandra. Dia seneng punya anak baru lagi di keluarga ini. Hari-hari berikutnya, Sandra mulai belajar nulis bareng Salsa dan juga Valva. Ajusa senyum-senyum sendiri melihatnya, sampai Sandra langsung nyeletuk menyuruh Ajusa buat berhenti menatapnya kayak emak-emak yang lagi bangga. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Ada banyak momen lucu, dramatis, dan bahkan Sandra sempat ikut diculik bareng Ajusa yang berubah jadi kecil gara-gara makan jamur yang aneh. Tapi itu cerita lain yang sama gilanya. Intinya, hidup Ajusa dan keluarganya makin ramai, makin absurd, tapi juga makin hangat. Dan begitulah hari demi hari mereka lewati, antara kekacauan, tawa, dan keajaiban yang entah kenapa selalu datang ke rumah si penyihir abadi ini. Setelah turnamen selesai, si petarung slam akhirnya ngedapetin hadiah uang. Dia seneng banget, impiannya jadi seniman bela diri sejati udah terwujud. Tapi ya, belum sempat leha-leha, dia udah ngomong mau lanjut latihan lagi. Dia bilang, pokoknya kalau ada kontes lain yang hadiahnya gede, panggil aja dia. Ajusa cuma bisa geleng-geleng, lalu dia bilang kalau sekarang udah waktunya mereka buat balik ke rumah. Tapi pas ngelihat Flatorte yang bengong menatap pegunungan, dia sadar ada sesuatu. Flatorte ngaku kalau kampung halamannya ada di balik gunung itu. Jadi mereka memutuskan buat sekalian mampir. Hanya saja, Flatorte kelihatan agak canggung. Dia takut penduduk desanya menganggap dia memalukan karena sekarang tunduk sama Ajusa. Maklum, buat naga biru, kekuatan adalah segalanya. Ajusa nyeletuk, santai aja, yang penting dia bahagia. Laika di sini tiba-tiba nongol di belakang mereka. Singkat cerita, begitu sampai di kampung naga biru, hawa dinginnya langsung nusuk tulang. Sesampainya di sana, mereka disambut sama keluarga Flatorte. Tapi agak aneh, soalnya mereka malah ngomong santai soal kekalahan Flatorte ngelawan naga merah. Dia bilang kalau itu wajar aja. Ajusa sama Laika cuma bisa saling lirik, sadar ini bukan keluarga naga biasa. Flatorte lalu ngenalin Ajusa sebagai tuannya, dan kedua orang tuanya malah tertarik buat duel sama Ajusa, cuma buat ngetes kekuatannya. Belum sempat tenang, seluruh desa tiba-tiba ngumpul. Di sini semua naga biru pengen ngetes kekuatan Ajusa juga. Ajusa awalnya males banget, tapi Flatorte bilang kalau gak diladenin mereka bakal nguntit terus. Akhirnya Ajusa pun turun tangan, satu persatu mereka dikalahin. Sampai petarung terkuat desa pun tumbang. Di luar dugaan, Laika yang dari tadi diam malah nantang Ajusa juga, pengen tahu seberapa kuat dia sekarang. Ajusa menerima tantangan itu dan bilang kalau dia gak bakal nahan diri.
Laika di sini berubah ke wujud naganya dan duel epik mereka pun dimulai. Di sini api Laika menyembur ke segala arah, tapi Azusa dengan santai menghindar dan mengeluarkan ledakan sihir buat menutup pertarungan. Setelah semuanya selesai, Flatorte senyum lega, bilang kalau sekarang semua orang di desa udah menerima Azusa. Laika di sini malah jadi malu sendiri karena udah ngelawan gurunya. Di sini Flatorte malah nyeletuk kalau yang harusnya malu itu tuh dia. Soalnya Azusa mengalahkan Laika dengan mudah. Dan seperti biasa, dua naga itu langsung mulai ribut lagi, kayak adu mulut mingguan yang udah jadi tradisi keluarga. Beberapa hari kemudian, Natalie datang bawa undangan pesta perjodohan di desa Tazon. Katanya desa itu lagi sepi banget karena populasinya lagi nurun. Makanya mereka ngadain pesta biar banyak yang nikah. Natalia di sini minta tolong banget ke Azusa buat datang dan Azusa kira setuju. Dia juga di sini mengajak Helcara sama Flatorte. Dalam perjalanan dua temannya itu udah ngeluh duluan, tapi Natalia menyusun rencana, bilang mereka harus kompak cari cowok yang bagus, kayak tim pencari jodoh dadakan. Pas sampai di kota Zen, suasananya sepi banget. Kemudian mereka lanjut ke pestanya. Tapi begitu ngelihat para pria di sana, ekspektasi mereka langsung anjlok karena isinya bapak-bapak semua. Jadi mereka pun langsung kabur buat jalan-jalan aja. Mereka akhirnya nemuin kuil Nona Janti, roh pinus yang katanya suka memberkati pernikahan. Anehnya, kuilnya ini masih bagus padahal desanya udah nyaris mati. Azusa di sini menyapa seorang gadis yang ternyata itu adalah rohnya Nona Janti. Dia kaget banget karena Azusa bisa melihatnya. Janti cerita kalau dia udah jarang kerja karena gak banyak orang yang nikah. Flatorte bilang dia kelihatan sedih terus iseng mengangkatnya kayak boneka. Azusa buru-buru menyuruh berhenti dan akhirnya Janti muncul dalam wujud aslinya yang anggun banget. Natalia bertanya apakah dia bisa bantu cari pasangan, tapi Janti bilang tugasnya cuma jadi mat comblang. Pas dia dengar soal pesta perjodohan tadi, dia penasaran dan pengen mengecek. Begitu sampai sana, dia langsung komentar, pantas saja gagal, orang cowoknya aja pada tua-tua. Dia di sini panik karena kalau gak ada yang nikah, kuilnya bisa hancur. Pada akhirnya dia minta tolong ke Azusa, tapi Azusa bilang mereka gak ada niat buat nikah. Jadi di sini Janti pun punya ide baru, yaitu pernikahan saudari. Di rumah Azusa, Janti ngejelasin ke si kembar kalau upacara itu cuma janji biar mereka tetap dekat selamanya. Walva langsung semangat karena pengen pakai gaun pengantin, sementara Salsa juga ngotot pengen ikutan. Janti akhirnya mengatur biar mereka pakai jas dulu, terus ganti gaun di tengah upacara. Masalah pun kelar. Azusa mulai mengundang teman-temannya. Beelzebub sempat kaget dengar kata pernikahan, tapi langsung lega pas tahu itu cuma acara simbolik doang. Pecora bahkan nyeletuk bilang kalau mereka juga harus bikin pernikahan saudari. Tapi Azusa langsung nolak mentah-mentah. Pas di hari H, semua udah pada siap. Azusa jadi resepsionis, sementara Eno jualan minuman alami dan mulai adu mulut sama Helcara soal kualitas produk. Sementara itu Beelzebub datang pakai gaun baru dan semua orang kelihatan pada bahagia banget. Upacara dimulai, si kembar jalan pelan di lorong. Azusa dipanggil buat menemani mereka di bagian akhir. Saat si kembar pakai gaun putih, mereka bilang kalau mereka bersyukur banget udah ketemu Azusa yang udah jadi ibu dan pelindung mereka selama ini. Dua-duanya langsung mencium pipi Azusa dan seluruh tamu langsung pada tepuk tangan. Setelah upacara, Azusa berterima kasih ke Janti. Beberapa hari kemudian, si kembar menanam bibit pinus dari Janti. Awalnya lucu, tapi setelah 3 hari, pohonnya tumbuh raksasa dan menutup jalan. Sandra langsung protes karena pohon itu menyedot semua nutrisinya. Pas mereka ngelihat ke atas, ternyata ada kuil kecil baru di atas pohon itu. Yang mana itu tuh punya Janti juga. Katanya dia sengaja bikin tumbuh cepat biar orang-orang pada penasaran. Azusa di sini cuma bisa menyuruhnya buat memindahkan kuilnya ke desa yang lain. Beberapa waktu kemudian, keluarga Azusa liburan ke pantai selatan. Semuanya pada happy, sampai Helcara sama Flatorte tiba-tiba nyengir kesetrum ubur-ubur. Azusa langsung mencari penyebabnya dan ketemu Coralina, roh ubur-ubur yang suka melukis laut. Tapi sayangnya semua lukisannya malah kelihatan kayak film horor yang ada di laut dalam. Dia ngaku kalau karena itulah gak ada yang mau beli karyanya. Azusa di sini minta tolong biar dia mengusir ubur-ubur, tapi Coralina bilang kalau dia gak bisa. Katanya dia bisa minta bantuan roh gelombang kalau mereka mau jadi model lukisannya. Azusa setuju, dan setelah semuanya berjalan lancar, keluarga itu bisa berenang bebas. Di akhir, Coralina memberi tiket pameran lukisannya ke Azusa. Dia ingat lagi cara membuat ubur-ubur bersinar, jadi di sini pantai pun langsung bercahaya lembut.
Dan dia bilang, mungkin ubur-ubur emang makhluk yang kecil, tapi dia pengen orang-orang ingat keberadaan mereka. Ajusa di sini cuma senyum, karena bahkan roh ubur-ubur pun punya sisi lembut yang pengen dihargai. Beberapa hari kemudian, keluarga Ajusa datang ke rumah Coralina, si roh ubur-ubur, buat melihat pameran lukisannya. Iblis, petarung slam, dan yang lain juga ikut nimbrung. Tapi pas mereka ngelihat hasilnya, semua langsung pada diem. Lukisan mereka kelihatan kayak dari dunia yang horor. Bahkan Ajusa aja mikir, ini aku yang dilukis atau zombie versi glamor. Coralina cuma nyengir, dia bilang ubur-ubur itu makhluk transparan, jadi mereka bisa melihat hal-hal yang gak bisa dilihat manusia biasa. Makanya lukisannya jadi suram. Dia cuma mau nunjukin kegelapan dan kekosongan manusia. Di tengah keheningan itu, Beelzebub yang dari tadi ngelirik lukisan piramida di pojokan nyeletuk nanya, apa itu tempat beneran? Coralina mengiyakan, langsung aja lah Beelzebub mengajak semuanya buat ke sana. Katanya dia lagi menyelidiki peradaban kuno bernama Sasa yang udah lenyap 5.000 tahun yang lalu. Ajusa awalnya males, tapi akhirnya dia ikut juga. Rosalie si hantu baik hati bilang santai aja, dia kan gak bisa mati 2 kali. Di tengah hutan mereka diserang ular raksasa. Tapi Pecora langsung ngegebuk ular itu kayak nyamuk. Lalu monster lain pun pada muncul, dan di sini si petarung slam mengeluarkan jurus tendangan rendah andalannya. Ajusa sempat curiga dan nanya, apa itu ajaran dari Beelzebub? Beelzebub menjawab, enggak, aku cuma ngajarin cara ngindarin pajak. Semua pun di sini pada langsung bengong. BTW gue juga mau sih diajarin gimana cara ngindarin pajak ya. Mereka di sini pun terus jalan sampai nemuin gerbang menuju reruntuhan Sasa. Di sana ada penghalang sihir, tapi Pecora langsung menghilangkannya kayak ngebuka pintu kamar. Suasananya suram banget dan tiba-tiba terdengar suara minta mereka pulang. Begitu semua panik, Rosalie malah menyapa balik dan bilang kalau dia datang bersama orang-orang baik. Dari situ muncullah perwakilan roh bernama Nana. Dia cerita kalau dulunya Sasa hancur itu karena wabah, dan ratu mereka yang bernama Mune udah ngurung diri lebih dari 2000 tahun. Katanya Mune ngerasa semua orang itu membosankan. Pecora yang sok percaya diri bilang kalau dia bisa buka ratu itu dari kamarnya. Tujuannya simple, yaitu bikin Rosalie berteman sama Mune biar dia mau keluar. Tapi sebelum sampai, mereka harus melewati makam penuh jebakan dan monster pasir. Ada golem, jebakan lantai, bahkan roti aneh yang masih hangat. Sampai akhirnya mereka ketemu bosnya, yaitu seekor Cerberus yang ternyata bug. Literally ngeglitch kayak game yang rusak. Ajusa di sini cuma nyentil pelan dan anjing itu langsung pingsan. Dari situ barulah ketahuan, Mune ternyata bikin dunia dungeonnya sendiri. Di sini mereka nemuin dia lagi nongkrong depan komputer, sibuk ngoding bahasa dewa. Pas Ajusa nanya apa hubungannya bahasa dewa sama pura-pura mati, Mune di sini malah beneran acting mati. Semua pun pada melongo. Tapi di balik kelakuannya yang aneh, Mune cuma kesepian. Rosalie ngerti banget sama perasaannya karena dia juga sendirian selama ini. Akhirnya Mune pun luluh, bilang kalau dia mau jadi temennya, walau dia tetap maksa buat dipanggil sebagai Yang Mulia. Setelah itu, Mune akhirnya keluar dari makamnya dan kerajaan Sasa resmi berdamai sama alam iblis. Nana di sini lega banget, tapi begitu Mune nyeletuk lelucon garing, Nana pasang muka datar aja dan bilang, itu gak lucu Yang Mulia. Beberapa hari kemudian, Helkara datang ngebawa pupuk super buat Sandra. Tapi begitu dituangkan di kepala Sandra, gadis itu malah tumbuh besar dan berubah jadi wanita dewasa. Semua pada panik, dan di sini Helkara pun cuma bisa minta maaf karena lupa ngecerin pupuknya. Sandra yang sekarang tinggi semapai minta diajak buat ke kota. Ajusa dan Flatorte ngikutin dari belakang kayak orang tua yang ngawasin anak remajanya kencan. Di toko baju, Sandra sempat nyoba pakaian agak terbuka, tapi Ajusa langsung protes, bilang jangan yang itu terlalu terbuka. Akhirnya Sandra pun milih sebuah sweater. Pas keluar toko, ada cowok sok ganteng nyoba godain dia, tapi Sandra cuma senyum dan bilang, maaf, kamu bukan tipeku. Sandra di sini malah bilang kalau dia suka pria yang kuat dan juga tenang. Ajusa akhirnya cuma bisa nyengir, tapi juga terharu karena Sandra udah tumbuh jadi gadis yang baik. Besok paginya Sandra balik normal dan bilang bakal simpen pupuk itu buat acara khusus. Beberapa waktu kemudian Pecora datang ngebawa hadiah buat semua orang. Tapi seperti biasa, hadiahnya gak normal sama sekali. Rosalie ngedapetin cincin terkutuk, Laika ngedapetin alat buat ubah gunung jadi gunung berapi, Flatorte ngedapetin jimat pemanggil badai, si kembar ngedapetin buku sihir kuno, Helkara dikasih toko di dunia iblis, sementara Ajusa dikasih sekantong kue kering. Ajusa pengen bales, tapi Pecora malah bilang ulang tahunnya sebentar lagi dan mengajak mereka ke pestanya. Di pesta, Pecora tampil nyanyi lagu-lagu gelap bareng Beelzebub. Yang jelas-jelas Beelzebub ini dipaksa buat ikut. Setelah itu, mereka pun makan malam.
Ajusa ngejawab santai pengen ngerayain bareng. Tapi Pekora malah ngasih makanan yang bisa mengubah Ajusa jadi rubah imut selama 5 hari. Ajusa di sini panik. Sementara Pekora seneng banget karena akhirnya dia bisa meluk Ajusa versi berbulu. Sialnya, efek makanannya bikin Ajusa craving makanan aneh bernama Baraga. Dia langsung kabur ke dapur, ngacak-ngacak kastil, dan bahkan ngalahin 2 raja surgawi cuman karena lapar. Untung Beelzebub muncul bawa makanan mirip kacang, dan Ajusa baru tenang setelah makan itu. Beberapa hari kemudian, Nona Janti panik karena ada kuil baru dibuka deket tempatnya. Ternyata pemiliknya adalah Mega-Mega, dewi kebajikan yang super ceria. Nona Janti awalnya kesel, tapi pas ketemu bukannya berantem, mereka malah saling puji dan akhirnya sepakat buat kolaborasi. Yang mana Mega-Mega bakal ngurus kebajikan, sementara Nona Janti bakal ngurus pernikahan. Tapi seminggu kemudian, Mega-Mega datang lagi dengan muka bete. Dia bilang punya saingan baru, yaitu Ninton, si dewi kuno yang galak banget dan bisa mengubah orang jadi katak kalau kesel. Katanya, Ninton ini gak suka ide kartu kebajikannya Mega-Mega. Mega-Mega yang gak mau kalah langsung mutusin buat ngomong langsung ke Ninton. Dia juga maksa Ajusa buat ikut. Ajusa awalnya sempat nolak, tapi Mega-Mega langsung ngeluarin kartu asnya, mengingat kalau dia yang mereinkarnasikan si Ajusa. Ajusa di sini pun cuma bisa ngelus dada. Ya udah deh, sekalian aja jalan-jalan. Setelah perjalanan panjang, Ajusa dan Mega-Mega akhirnya sampai di kuil Agung Ninton. Di sana mereka melihat banyak banget pengikut Ninton yang datang cuma buat menyembahnya. Mega-Mega yang udah hafal tingkah Ninton langsung bilang kalau Dewi itu sebenarnya sering ngumpet dari para pengikutnya. Belum sempat mikir, mereka berdua langsung kesedot masuk ke dimensi miliknya Ninton. Di sana, Ninton lagi santai-santai minum teh, kayak gak ada beban hidup itu. Mega-Mega langsung menghampiri dan dengan sopan banget bilang kalau dia cuma pengen berhubungan baik. Tapi Ninton jelas gak gampang percaya. Dia tahu kalau Mega-Mega ini pasti ada maunya. Pas Mega-Mega nawarin sebuah hadiah, Ninton malah nyeletuk kalau dia benci banget sama sistem kartu kebajikan dan menyuruh Mega-Mega buat berhenti main game gak penting itu. Mega-Mega tetap tenang, bilang kalau sistem itu justru bantu orang buat berbuat baik. Tapi Ninton kekeh mengancam bakal mengubah Mega-Mega jadi katak kalau dia nggak pergi. Akhirnya perdebatan pun berubah jadi duel antar dewa. Langit di sini langsung gelap. Orang mereka kayak mau membelah dunia. Mega-Mega sempet unggul di awal. Tapi Ninton marah banget pas dibilang cuma jagain satu dunia doang. Kesel, Ninton pun langsung menyerang dan berhasil mengubah Mega-Mega jadi katak. Mega-Mega pun panik dan Ninton siap memberi pukulan terakhir. Tapi di sini Ajusa maju melindungi Mega-Mega dan bilang kalau perubahan itu nggak selalu buruk. Dia ingat masa lalunya saat cuma bunuh slime tiap hari dan gimana hidupnya jadi lebih berwarna sejak dia punya keluarga. Ninton sempat meremehkan Ajusa karena dia cuma manusia. Tapi Ajusa bilang kalau dia berutang nyawa sama Mega-Mega yang udah mereinkarnasikannya. Mendengar itu, Mega-Mega terharu dan memberi Ajusa kartu kebijakan emas yang bikin kekuatannya melonjak kayak dewa. Begitu Ninton menyerang lagi, Ajusa dengan santai menangkap pedangnya dan bilang kalau Ninton bukan dewa sejati kalau tega membunuh katak tak berdaya. Ninton pun di sini kaget, terus pada akhirnya dia pun menyerah dan bilang kalau dia salah karena terlalu kaku. Mereka pun di sini duduk bareng minum teh lagi, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi pas mereka balik, Ajusa baru sadar satu hal penting. Mega-Mega di sini masih jadi katak. Beberapa hari kemudian, suasana desa mulai ramai karena festival tahunan bakal dimulai. Falva pengen buka kedai kopi rumah penyihir lagi. Tapi Ajusa agak ragu karena tahun lalu toko mereka jadi bahan omongan sekampung saking ramainya. Salsa di sini malah bilang justru karena itu mereka harus buka tiap hari. Ajusa langsung nolak mentah-mentah, capek gitu. Akhirnya Nona Janti melamar jadi manajer toko biar Ajusa gak usah repot-repot. Katanya pengikutnya pelit-pelit, jadi dia butuh penghasilan tambahan. Ajusa pun setuju. Tapi gak lama Natalia datang dan bilang kalau mereka sebaiknya buka pas malam festival biar makin heboh. Ajusa khawatir bakal ramai banget. Tapi Natalia bilang kalau serikat bakal ngejaga ketertiban pakai sistem nomor antrian. Jadi karena hal itu Ajusa akhirnya setuju. Singkat cerita malam festival pun tiba. Dan seperti yang diduga, toko mereka langsung diserbu para pelanggan. Iblis-iblis juga ikut datang dengan tiket nomor 1. Belum sempet tenang, datang lagi Nana dan juga Mune dengan tiket nomor 2. Lalu Mega-Mega dan Ninton juga nongol entah dari mana. Mereka gak punya tiket, tapi katanya dewa gak butuh antri. Ngedenger itu Ajusa cuma bisa pasrah. Di luar, Sandra yang tadinya malas ikut akhirnya ngebantu karena Ajusa udah siapin seragam buat dia. Gak heran pelanggan pada terpanah soalnya Sandra tampil manis banget pas menyajikan pesanan.
Keesokan harinya, festival tarian dimulai. Azusa ngelihat banyak stan iblis yang jualan damai. Pecora di sini menjelaskan kalau tujuan mereka memang biar manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Di tengah keramaian, Sandra marah pas ngelihat Eno jual pil Mandrake. Sementara itu, Laika dan Flaturte malah ikut turnamen kartu sihir dan bikin penonton terpental. Azusa di sini cuma bisa menyelamatkan mereka sambil garu-garu kepala. Sampai akhirnya Azusa ngedenger konser di panggung utama. Awalnya dia kira Kuku yang tampil, tapi ternyata yang naik ke atas panggung adalah Pecora sendiri. Nyanyi lagu seru banget tentang sebuah kebahagiaan. Di tengah lagu itu, Pecora tiba-tiba manggil nama Azusa dan menyeret dia ke atas panggung. Azusa panik, bilang dia gak bisa nyanyi. Akhirnya Azusa pun di sini mau nyanyi juga. Dia menyanyikan lagu sederhana tentang kebahagiaan dan keindahan hidup. Semua orang terdiam lalu bersorak bareng. Saat lagu berakhir, Azusa sadar perjalanan panjangnya di dunia ini emang gila, tapi itu indah banget. Semua orang di sekelilingnya pada bahagia. Dan dia tahu hidup abadi ternyata gak buruk selama dia gak sendirian.